Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afri Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada, terkait sebuah video viral yang beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya sedikit terlambat saya mengangkatnya tapi nggak apa-apa, ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya selaku orang tua, bagaimana cara sebenarnya untuk memberikan masukan, saran kepada anak didik kita. Jadi videonya itu di Kalimantan Tengah, ada seorang anak yang ditegur oleh gurunya supaya bajunya dirapiin, supaya bajunya dimasukin ke dalam. Wajar anak SMA ya, biar disiplin. Guru itu kadang menegur, bajunya diminta masukin, tapi anak ini merespon dengan tidak sopan. Anak ini langsung menantang gurunya berkelahi, adu jotos, yang sepatutnya ini tidak menggambarkan anak yang menggambarkan siswa lah. Ya, karena seperti ini biasanya terjadi pada preman-preman yang memang mereka tidak ada di lingkungan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat videonya biar teman-teman bisa melihat bagaimana videonya. Jadi siswa ini bukan masalah urusan berani apa enggak, tapi ini di SMA di Barito ya, Kalteng. Bukan, kamu siswa. Ya, dia langsung buka baju, dia nantang berkelahi. Urus Pak Kon. Rin, telepon Pak Kon, Rin. Telepon Pak Kon. Nah, jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, dengan kejadian seperti itu banyak masih PR yang harus kita lakukan ya, PR sebagai pendidik untuk memberikan akhlakul karimah yang baik kepada siswa. Memang tidak semuanya, mungkin hanya 1001 yang seperti ini, tapi ketika sudah viral itu siswa-siswa yang baik itu akan seakan-akan ditutupi oleh siswa yang tidak baik seperti ini. Dan saya melihat di sebuah media lain itu, di sebuah media itu ternyata siswa ini sudah dikeluarkan ya, karena mungkin ini sudah pelanggaran yang sangat berat ya, karena sebelumnya memang dia cukup arogan ya, sebelumnya cukup sering melakukan sebuah kesalahan, mungkin sampai akhirnya di titik inilah guru sama kepala sekolah ini merundingkan dan siswa ini dikeluarkan dari SMA itu, mungkin dia daftar di SMA yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan dengan video ini? Yang pertama gini, sahabat Inspirator Muda Indonesia, siapa sih kita gitu loh. Jadi kita harus sampaikan kepada siswa, sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya orang, di depan guru kita lah sebagai seorang murid ya. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita, jangan sekali-kali kita merasa hebat, merasa sombong di hadapan dua orang ini, yaitu yaitu orang tua dan guru. Itu saya sudah upload video sebelumnya, dua sosok yang bisa menjegal kesuksesan kita itu ada dua, yaitu guru sama orang tua. Sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, kalau di hadapan guru kita tidak lain hanya sebatas murid, sebatas siswa. Walaupun kita sudah lulusan dari mana, apalagi cuma kelas 1 SMA, udah lulusan dari mana, udah mondok dari mana, S1, S2, S3, kalau di depan guru yang pernah mengajar kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanya seorang siswa yang tanpa beliau kita tidak mungkin mendapatkan itu. Itu pun di hadapan orang tua kita. Sehebat-hebatnya kita di hadapan orang tua, kita hanya seorang anak yang tanpa beliau kita tidak akan menjadi apa-apa. Itu yang pertama yang harus ditekankan kepada kita, siapapun teman-teman dimanapun berada, yang harus ditekankan yang pertama, di hadapan guru kita tidak lain hanya seorang murid, dan di hadapan orang tua kita tidak lain hanya seorang anak kecil yang tidak bisa apa-apa. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyombongkan diri kita, sekalipun kita ilmu kita mungkin di atas dari guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan hal seperti ini, sebenarnya
yang harus memiliki peran penting itu orang tua, ya. Karena mau tidak mau, anak itu adalah cerminan dari orang tua kita. Jadi bahkan dalam Islam itu dikatakan bahwa anak terlahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Mau dinasronikan atau menjadi Yahudi, itu bergantung orang tuanya. Itu majas sebenarnya. Mau dijadikan preman, mau dijadikan ustadz, mau dijadikan orang baik, mau dijadikan orang tidak baik, itu bergantung orang tuanya, bergantung didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan contoh teladan yang baik, maka anak itu akan meniru kebaikan dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, mungkin orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, susah komunikasi dengan anaknya, tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya, sehingga si anak itu mencari pergaulan di luar yang memang pergaulannya tidak terkontrol misalkan, ya tetap orang tua yang tidak memiliki waktu kepada anaknya, sehingga anaknya karakternya terbentuk dari lingkungan di mana dia bergaul. Sehingga sahabat Inspirator Muda Indonesia, jadi peran orang tua itu sangat penting. Jangan sekali-kali kita langsung meserahkan kepada guru, meserahkan kepada sekolah untuk merubah total anak kita, merubah total siswa kita tanpa orang tua pantau di rumahnya. Karena di sekolah itu hanya sebentar, tapi yang paling banyak di rumah. Kalau orang tua tidak mengikuti perkembangannya, tidak ada waktu untuk bercengkrama, orang tuanya sibuk mencari dolar dari pagi sampai sore, tidak ada waktu untuk bertemu, sehingga rasanya orang tua itu di hadapan anak itu kesannya itu tidak memberikan dampak dari segi sosial. Ya, memang uang itu mungkin diberikan, tapi dampak sosialnya itu tidak ada. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa tawadhu, tidak ada rasa sungkan kepada orang tua, sehingga apapun yang dilakukan oleh si anak itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, yang pertama, jangan sampai sombong, takabur kepada dua sosok ini, yaitu orang tua dan guru. Yang kedua, selaku orang tua, kita harus punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan anak, dengan keluarga, sehingga kita tahu betul perkembangannya anak itu seperti apa, kita tahu betul anak kita itu kemampuannya di mana, kelemahannya di mana sih, sehingga sebagai orang tua kita akan mengarahkan anak kita ini seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.